sangat senang bisa bertemu dengan kalian. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Teman sudah mulai kapan kita, mari kita angkat Tuhan di dalam doa. Berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Antonius. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu mau absen dulu. Antonius. Ada Bu. Victorius Masarenka. Sakit Bu. Ada suara sakit? Ada Bu. Frederica. Ada Bu. Putri. Ada Bu. Oke, jadi kelas ini cuma Victor yang sakit ya? Iya Bu. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau tanya. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Materi tentang apa? Buka Bu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang materi yang berbeda, yaitu materi tentang teks prosedur. Apakah ada yang tahu apa itu teks prosedur? Oke, semuanya perhatikan di papan. Kita belajar sama-sama tentang teks prosedur. Jadi, teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan kegiatan dengan benar dan berurutan. Teks prosedur juga punya struktur, ada tujuan. Terus, yang kedua ada alat dan bahan, ada langkah-langkah dan penutup. Teks prosedur juga memiliki ciri-ciri. Ada yang berisi langkah-langkah menggunakan kata kerja, langkah-langkah, alat dan bahan dan penutup. Jadi teks prosedur itu memiliki tujuan, strukturnya itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjelaskan atau menyampaikan informasi atau kegiatan yang ingin dilakukan dengan benar dan berurutan. Itu tujuannya. Terus langkah-langkahnya, yaitu langkah-langkahnya yang harus berurutan mulai dari yang pertama sampai terakhir, sampai penutup. Terus ada alat dan bahan. Alat dan bahannya tentu kita perlu untuk menggunakan seperti membuat melakukan kegiatan, contohnya seperti membuat mie instan. Tentunya kita butuh alat dan bahannya. Apa sih alat-alatnya Bu? Alat-alatnya itu ada sendok, piring, tiup atau air, wajan, air. Kalau air termasuk di bahannya. Terus penutup. Penutup berarti kesimpulan dari awal kegiatan sampai akhir. Jadi penutup. Ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur itu menggunakan kata kerja atau kata imperatif seperti potonglah, ambillah, atau rebuslah. Itu termasuk di menggunakan kata kerja atau kata imperatif dalam melakukan kegiatan di teks prosedur. Terus ada kata penghubung. Kata penghubung itu seperti kata perintah. Perintah yang pertama, terus yang kedua, ketiga dan terakhir. Terus langkah-langkahnya sudah langkah dan alat dan bahannya. Langkah-langkahnya seperti teman-teman mulai dari
Kalau membuat kopi berarti kita mengumpulkan bahannya. Contoh bahannya itu kopi, gula, dan air itu merupakan bahannya. Terus kalau kita berbicara tentang alatnya tentu kita butuh sendok, riuk, gelas, sendok untuk mengaduk. Terus langkah-langkahnya itu berarti cara membuatnya mulai dari yang pertama, contohnya membuat kopi. Yang pertama siapkan air segelas. Terus yang kedua masukkan kopi 1 sendok makan ke dalam gelas. Yang ketiga masukkan gula 1 sendok makan dalam gelas. Ketiga dituangkan air dalam gelas. Terus yang keempat aduk sampai merata. Terus yang terakhir penutup itu siap disajikan atau siap diminum atau dihidangkan. Judulnya itu membuat temanya membuat kopi, cara membuat kopi. Oke, sebelum ibu lanjut, apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan kita akan lanjut. Jadi kita sudah belajar tentang teks prosedur, kita sudah tahu apa itu teks prosedur. Jadi teks prosedur yang berisi langkah-langkah untuk melakukan kegiatan, yang membuat kegiatan dengan benar dan berurutan. Terus kita sudah belajar tentang strukturnya dan juga ciri-cirinya. Jadi teks prosedur itu tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebelum lanjut, apakah ada yang belum dipahami? Jika belum ada, ya. Jika tidak ada, ya. Anak-anak, berhubung jamnya sudah selesai, terima kasih perhatiannya untuk hari ini dan kehadirannya untuk hari ini. Dan kita akhiri sampai di sini dan Ibu harap tugas-tugasnya dikerjakan setelah pulang Ibu share di Ibu. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video. Terima kasih Bu.